adalah makhluk yang menguasai tempat ini. Dia marah. Halo, assalamualaikum para bosku. Bersama channel Lingkaran Hitam ini, kita kupas tentang cerita KKN Desa Penari yang tak dikisahkan dalam versi tulisan maupun di film yang kini ramai dibicarakan masyarakat Indonesia. Semoga konten ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Kisah mahasiswa yang sedang KKN di salah satu desa di wilayah ujung paling timur di Jawa Timur oleh si penulis Simpleman dirahasiakan karena permintaan tokoh narasumber Widya dan Nur. Agar memudahkan penyebutan desa tersebut, maka penulis menyebutnya Desa Penari. Makin viralnya kisah ini yang mulai ditulis kisahnya sejak beberapa tahun yang lalu hingga difilmkan di bioskop tahun 2022 yang menoreh sejarah kesuksesan film misteri, membuat kisah ini langsung tenar seantero Nusantara hingga di negara tetangga. Beberapa versi pun bermunculan bahwa fakta yang sebenarnya ada salah satu mahasiswa yang sengaja mengundang makhluk halus yang ada di wilayah Desa Penari. Karena si mahasiswa ini sedang mengamalkan sebuah ilmu yang diduga beraliran hitam. Hal itu diungkapkan oleh anak indigo Frisley Herlin. Ia mengungkapkan kisah ini disembunyikan bahwa jin di Desa Penari itu datang mengganggu para mahasiswa yang sedang menjalankan kuliah kerja nyata atau KKN. Namun justru salah satu mahasiswa ini sedang menjalankan ilmu sejak sebelum datang dari KKN. Namun karena di Desa Penari sangat mendukung suasana mistisnya, maka si mahasiswa ini memanggil penguasa lelembut Desa Penari. Sang indigo ini mengungkapkan, ini berdasarkan penerawangannya dari dimensi alam gaib. Ia mengungkapkan, kedatangannya langsung bertemu dengan penguasa Desa Penari, yang sebelumnya si indigo ini banyak bertemu berbagai sosok makhluk halus dengan berbagai bentuk dan rupa yang berbeda. Dalam pertemuannya dengan sang penguasa lelembut Desa Penari ini, menolak jika sejak belasan para mahasiswa datang, para penunggunya langsung mengganggu beberapa mahasiswa. Namun menurut sang lelembut justru salah satu mahasiswa lah yang memanggil. Saat ditanya tentang kronologi kematian Ayu dan Bima, sosok penguasa hutan di Desa Penari ini mengakui jika kematian Ayu dan Bima memang sengaja dijadikan tumbal setelah salah satu mahasiswa yang sedang ilmu itu memberikan tumbal kedua rekannya yang KKN. Tujuan itu tak lain selain memperdalam ilmu hitamnya, juga ingin memikat teman wanitanya yang juga sedang KKN. Sedangkan cerita Bima dan Ayu sebelum meninggal yang tak ada dalam film KKN di Desa Penari. Dalam kisah KKN di Desa Penari berakhir tragis dengan ada dua orang yang meninggal, yakni Bima dan Ayu. Bima dan Ayu yang diceritakan mendapat balasan akibat perbuatannya yang telah dilakukan saat KKN di Desa Penari. Bima dan Ayu sudah melanggar aturan, yakni memasuki tipak talas dan berhubungan intim di sana. Cerita kisah nyata ini mengisahkan 6 orang mahasiswa yang tengah melakukan program kuliah kerja nyata atau KKN, yakni Nur, Widya, Ayu, Anton, Bima, dan Wahyu. Cerita Bima dan Ayu sebelum meninggal yang tak ada di dalam film KKN di Desa Penari membuat penasaran. Kisah tragis Bima dan Ayu. Bima ingin memelet Widya karena menyukainya, sedangkan Badarawuhi ingin memiliki Widya untuk dijadikan sebagai dawuh. Hal itulah yang membuat Badarawuhi memberikan benda berbentuk mahkota yang digunakan untuk di lengannya. Namun mahkota itu malah dititipkan ke Ayu karena lupa dengan pesan Bima untuk ditaruh dalam tasnya. Hal itulah yang membuat Bima marah kepada Ayu. Tak disangka Ayu ternyata menyukai Bima.
Makhluk penguasa desa penari yakni Badarawuhi yang mengetahui hal itu akhirnya memberikan Ayu selendang untuk memikat Bima. Bima dan Ayu akhirnya berhubungan intim di tapak tilas. Kejadian itu membuat keduanya mengalami kelumpuhan total. Sukma, Ayu dan Bima tertinggal di tapak tilas. Ayu harus menari untuk Badarawuhi dan bangsa jin lainnya. Sementara Bima tinggal bersama Badarawuhi dan menciptakan anak-anak ular kecil. Bima dan Ayu meninggal. Ada momen terakhir sebelum Bima dan Ayu meninggal yang tak pernah diceritakan di film KKN di Desa Penari. Bima yang lumpuh dan tak bisa ditolong oleh Mbah Buyut kemudian meninggal setelah 4 hari berikutnya. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Bima sempat meminta tolong dan berteriak ada ular. Sementara Ayu meninggal 3 bulan berikutnya usai dibawa pulang ke rumah keluarganya. Dalam kondisi lumpuh tersebut, keluarga melihat air mata Ayu turun mengalir dan akhirnya meninggal dunia. Mbah Buyut yang merupakan orang asli di desa tersebut dan sangat mengenal seluk-beluk desa serta penghuni makhluk halus di sana. Sebelum Bima dan Ayu akan dibawa pulang oleh keluarganya, Mbah Buyut sempat meminta pihak keluarga untuk tidak membawa pulang keduanya karena dirinya masih mengusahakan mengembalikan jiwa keduanya yang tertawan di Desa Penari. Namun karena pihak keluarga sudah marah bercampur sedih, keduanya dibawa pulang paksa. Pihak keluarga juga berupaya ke beberapa tempat untuk berobat, dari mulai medis hingga tradisional dan supranatural, dengan tujuan agar keduanya sembuh seperti sedia kala. Namun upaya yang dilakukan pihak keluarga tak membuahkan hasil hingga keduanya meninggal dunia. Penyesalan banyak dirasakan oleh banyak pihak, termasuk Prabu yang disebut kepala desa yang dijadikan tempat KKN mahasiswa itu. Ia menyadari tempat yang dipimpinnya itu bukanlah tempat biasa seperti desa pada umumnya. Desanya memang banyak menyimpan rahasia mistis hingga para pemuda di sana memilih merantau keluar karena banyak pemuda di sana yang menjadi tumbal. Maka dari itu, Prabu awalnya dengan keras menolak menerima para mahasiswa untuk melaksanakan KKN. Namun karena didesak terus-menerus, akhirnya mereka diperbolehkan. Sejak peristiwa ini, Prabu sangat menyesal dan ia tidak akan menerima mahasiswa KKN di desanya lagi. Akibat peristiwa itu pun pihak universitas mengaku malu sehingga mencoret para mahasiswa tersebut. Diketahui kisah KKN di Desa Penari sempat viral pada Juni 2019 usai dicuitkan akun Twitter Simple Man. Banyak masyarakat yang tertarik dengan cerita horor tersebut hingga akhirnya diadaptasi ke dalam film layar lebar.